Oke halo cuy, balik lagi di channel Muhammad Julian. Dan pada video kali ini kita masih bersama CB 150R nih guys. Dan di video kali ini gue ingin ngebahas tentang ini motor lagi. So di sini pembahasannya adalah tentang kenapa gue ngambil motor ini. Padahal kalau misalnya kalian lihat di picture profile gue di YouTube, itu tuh gue pakai Yamaha MT-15. Dan alasannya apa gue bisa sampai ganti ke ini motor gitu loh. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasannya. Alasan kenapa gue ganti ke CB 150R. Jadi yang pertama itu karena tampilannya lebih fresh guys. Ya kita tahu kalau misalnya MT-15 itu motornya ganteng ya, terus juga mesinnya bagus gitu, tapi lama-kelamaan ya bosen juga gitu pakainya. Dan kalau misalnya kita lihat di pasaran, motor 150cc sport naked itu sekarang udah jarang ada yang facelift ya, kayak dari GSX-S, terus juga Fiction, terus MT-15, kayak gitu-gitu aja bentukannya. Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya, ganteng-ganteng aja kelihatannya, baik dari si GSX-S ataupun dari MT-15. Cuman waktu gue lihat CB 150R itu tuh kayak gimana ya, kayak lebih fresh aja gitu kelihatannya. Soalnya dia itu kan sekarang tampilannya udah lebih besar lagi ya daripada versi sebelumnya. Terus juga untuk penggunaan materialnya, kayak penggunaan part dari suspensi depan, terus juga suspensi belakang sekarang tuh udah di upgrade guys, jadi pakai Showa. Nah itu tuh kelihatannya pakai USD depan itu, di USD-nya gitu ya. Kalau misalnya di foto dari depan kayak lebih ngisi aja gitu ini motor. Dan itu tuh sama kayak si MT-15 juga pakai upside down juga sama. Makanya gue tuh kayak nggak terlalu mengalami downgrade lah dari MT-15 ke CB 150R kalau misalnya dari penampilan. Kalau dari penampilan sebenarnya selera-selera aja sih, desain mah. Tiap orang punya karakter atau selera yang berbeda-beda untuk tampilan sebuah motor ya. Cuma kalau misalnya gue lihat dari si CB 150R sendiri, motor ini ya cakep-cakep aja sih. Dan pastinya motor ini tuh lebih fresh karena baru mengalami facelift keempat ya generasinya ini tuh. Jadinya motor ini tuh kayak lebih baru aja rasanya gitu. Selanjutnya alasan kenapa gue pilih CB 150R. Alasannya karena motor ini tuh irit guys. Jadi pengalaman gue itu pakai Supra GTR dan MT-15 ya, dengan itu kan mesin yang cc-nya sama tapi si konfigurasinya berbeda gitu. Yang satu SOHC, yang satu DOHC. Kalau misal dari kualitas gue akuin mesin SOHC-nya Yamaha itu lebih bagus daripada DOHC-nya Honda untuk segmen 150cc. Tapi kalau misalnya soal irit-iritan, motor Honda itu pasti menang. Walaupun konfigurasinya DOHC, tapi setelan yang dia kasih dari spesifikasi mesinnya, Honda itu punya karakteristik yang lebih irit. Karena ya cc-nya juga lebih kecil gitu. Kalau di MT-15 kan dia 155 ya kalau nggak salah. Terus juga untuk spesifikasi mesin memang MT-15 tuh dapat guys, lebih menang gitu. Dari spesifikasinya aja dia tuh 58x58, itu tuh lebih gede daripada si CB 150R. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat harian ya, secara konsumsi BBM ya udah pasti menang ini karena tenaganya lebih kecil gitu loh. Kalau misalnya ngebandingin secara realnya, ini tuh nggak jauh berbeda sih. Kayak ya beda cuman 5 km atau 7 km per liter lah perbedaannya. Nggak terlalu timpang banget, cuman ya lumayan juga gitu kan. Ditambah tangki bensin di CB 150R ini dia udah 12 liter dibanding MT-15 yang masih 11 liter. Jadinya buat jangkauannya si CB 150R ini bisa lebih jauh lagi kita pakainya gitu guys. Sebenarnya sih ada yang sama ya di Fiction biasa, itu tangkinya 12 liter juga guys. Cuman di Fiction yang biasa itu ya tampilannya kayak gitu-gitu aja lah. Terus juga masih teleskopik kan si suspensi depannya, jadi ya perbandingannya lumayan kerasa sih dibanding si Fiction biasa. Akhirnya gue milih ambil ini.
Next, alasan kenapa gue ambil si CB 150R ini tentu aja karena penasaran juga ya. Jadi selain daripada faktor teknis, gue juga kayak penasaran juga sih, ini motor tuh kayak gimana gitu feelingnya. Soalnya gue baru lihat ada motor Honda yang pakai UFs di depan, pakai upside down depan, terus juga dari upgrade-nya lumayan banyak gitu. Jadi seolah-olah gue jadi penasaran juga sih sama ini motor, emang apakah enak gitu dipakainya, apakah mesinnya tenaganya gimana gitu, terus juga untuk maintenance-nya gimana. Dan posisi riding di motor ini tuh ternyata enak gitu loh, nggak membuat punggung kita pegal karena stang di sini tuh tinggi banget. Ini aja dari owner sebelumnya ini udah diturunin suspensi depannya ya, di downsize jadi lebih pendek lagi. Tapi untuk prakteknya ini tuh masih tetap enak gitu loh. Bahkan untuk riding jarak jauh, motor ini tuh nggak gampang pegal buat bagian pergelangan tangan dan juga bagian punggung. Itu sih yang bikin nyaman di motor ini tuh. Berikutnya alasan kenapa ambil CB 150R. Jadi di CB 150R ini gue ngelihat banyak perubahan ya dari versi sebelumnya, alias upgrade-nya itu banyak guys. Di CB 150R ini dibanding versi sebelumnya, untuk speedometer dia udah lebih besar, dan juga sekarang udah native ya dia, kalau nggak salah native sih, tapi nggak tahu juga sih. Terus untuk kaki-kaki ya seperti yang gue sebutkan tadi, ini tuh ada peningkatan juga yang asalnya teleskopik jadi upside down. Untuk suspensi belakangnya juga sama, dia pakai Prolink yang enak-enak aja dipakai harian gitu. Terus untuk upgrade dari bagian tampilannya ya ini tuh major update juga sih. Walaupun nggak sampai lampu belakang ya, karena jarang banget sih ada brand yang sampai stop lampnya di upgrade gitu. Jadi menurut gue dari segi tampilan juga Honda udah ngasih upgrade dari versi sebelumnya, dimana di sini tuh tampilannya udah lebih besar lagi, lebih padat lagi gitu. Kelihatannya ini tuh lebih berisi aja motornya. Makanya gue tuh kayak suka aja ngeliatinnya. Kalau untuk MT-15 juga sama gitu. Cuman untuk Fiction, nah itu yang agak sedikit ngebosenin sih. Dari Fiction tampilannya masih gitu-gitu aja. Kalau misalnya dibandingin sama MT-15, cakep mana? Dua-duanya cakep sih. CB 150R ini cakep, Fiction MT-15 juga cakep. Itu dia guys alasan kenapa gue pilih CB 150R. Yang pertama tadi dari segi penampilan ya. Penampilannya memang nggak seganteng motor-motor lain, cuman seenggaknya dia ini lebih fresh gitu, ada perubahan dibanding versi sebelumnya. Yang kedua tentu aja dari keiritan mesin K56 dari Honda. Walaupun mesinnya ya kita tahu kelotok-kelotok, tapi menurut gue ini tuh mesinnya masih irit banget gitu. Ditambah tangki bensinnya yang udah 12 liter, jadi motor ini tuh kerasanya lebih irit lagi. Dan yang ketiga tentu aja dari kenyamanan. Motor ini tuh enak banget dipakainya. Selain daripada itu, dari kenyamanan, upgrade dari motor ini tuh lumayan banyak banget dibanding versi sebelumnya. Dengan harga yang nggak jauh berbeda sih, menurut gua kalau misal kalian pengen V3 apa V4, mending ambil ini aja sekalian kalau harganya nggak terlalu jauh guys. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini guys. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.